Biar istiqomah. Istiqomah itu singkatannya apa tuh, Bu? Artinya apa istiqomah itu? Halo? Istiqomah artinya apa? Ajab. Kalau singkatannya istiqomah itu? Istiqomah singkatannya istri 3 dibangunkan rumah. Itu istiqomah. Oke tak? Masuk ayo gitu. Jadi istiqomah niku istri 3 dibangunkan rumah. Niku sing punya istri 3 kayak pengen bangun rumah, Bu. Betul napa? Boleh tak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Kepala Desa Tanjung Sari Jenangan yang dirahmati Allah, pimpinan cabang Aisyah Jenangan Timur yang dirahmati Allah, pimpinan ranting Aisyah Tanjung Sari yang dirahmati Allah juga, dan ibu-ibu semua calon penghuni surga. Amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama kita bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, karena sangat banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Betul? Betul. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Bahkan kedua nikmat ini sering dilupakan. Sehat dan sempat. Banyak orang yang sehat tetapi tidak sempat. Ketika sudah sempat ternyata tidak sehat. Betul ya? Kenapa kok tidak sehat? Ayo. Kenapa kok tidak sehat? Karena sedang diuji sakit oleh Allah. Tapi apakah sakit itu tidak bahagia, Bapak Ibu? Halo. Sakit bahagia. Lebih bahagia mana sakit dengan sehat? Belum tentu, Bapak Ibu. Belum tentu. Tergantung apa? Yang merasakan. Bahkan kalau dikasih sakit, dia menikmati dan merasa bahagia. Orang sakit itu bisa lebih bahagia dari orang sehat. Halo, setuju nggak? Setuju nggak? Kalau dengan sakit yang dideritanya dia bersabar, dia menerima takdir Allah, menerima ketetapan Allah, dia bisa lebih bahagia dari orang sehat, Bapak Ibu. Karena orang sehat itu seringkali lupa, gitu? Lupa kesana kemari, ya? Tidak banyak mengingat Allah. Tapi kalau orang sakit selalu ingat Allah. Dikit-dikit istighfar, dikit-dikit berzikir. Itu kalau dia menerima dengan ridho. Jadi Bapak Ibu, jangan dikira orang sakit itu
tidak bahagia. Kalau dia menerima dengan ridho, bahagia. Oke, bahagia. Tapi ini berat. Ini Bapak Ibu ya, halo. Hanya orang-orang yang bisa saja yang sabar mengalami ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Coba kalau saya bilang kecil, Bapak Ibu, halo. Kalau saya bilang kecil, ada kata-kata kecil, Ibu gerakkan dengan gerakan besar, gitu ya. Kalau saya bilang besar, Ibu menggerakkan dengan gerakan kecil, gitu ya. Gak boleh keliru loh ya. Oke. Kecil dengan gerakan. Halo. Dengan gerakan itu berarti cukup gerak. Ininya nggak boleh mengong ininya begitu. Oke. Kecil. Ngomong dengan gerakan kok. Tuturannya kok angel menurut gitu. Masya Allah. Oke, ya. Kecil. Coba dengan gerakan, bagus kalau nggak ngomong bagus. Kecil. Besar. Kecil. Besar. 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 Kecil. Kecil. Besar. Kecil dan besar. Kecil. Besar. Kecil dan kecil. Besar. Kecil dan kecil. Besar, kecil, kecil dan kecil. Besar, kecil dan kecil. Besar, kecil, kecil dan kecil. Besar, kecil dan besar. Masya Allah. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Oke. Ini yang saya hadapi ini kan guru-guru TK Bapak Ibu. Jadi betul ya. Sebagian gitu, sebagian. Oke Bapak Ibu, pagi ini satu rahmat yang luar biasa. Saya hadir di tempat ini. Ini menurut saya sebuah rahmat dan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tanpa panjenengan undang, halo, saya nggak mungkin datang seperti ini, nggak mungkin Bapak Ibu, gitu. Mengapa Bapak Ibu kok nggak mungkin? Halo, mengapa? Karena tidak diundang. Oh nggak diundang kok datang gitu. Ini karena diundang saya datang, gitu. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan tadi saya sebut calon-calon penghuni surga. Amin. Tahu ciri-ciri penduduk surga itu tahu, Bu? Halo, ada yang tahu cirinya apa? Wajahnya berseri-seri. Wajahun malihun. Ya, wajahnya berseri-seri. Seperti wajah siapa? Seperti wajah siapa? Ya wajah panjenengan ini Bapak Ibu. Wajah tuh, wajah iya, ya kan? Wajahnya berseri-seri, bersinar, cemlorot, gitu. Ini Bu. Yang pertama wajahnya berseri-seri, itu ciri penduduk surga. Yang kedua apa Bu? Halo, udah pernah dengar dereng? Apa Bu? Lupa. Dulu nggak bisa, sekarang lupa. Napa? Lisanun fasihun. Lisannya karo ngomong benar. Halo? Benar. Tidak ngawur, gitu. Tidak ngapusi, gitu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau ngomong benar, baik dengan suaminya, nggih, halo,
dengan tetangganya, dengan anaknya, dengan siapapun, termasuk dengan mantunya pun harus selalu berkata benar. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Pernah mendengar? Halo, apa? Qalbun taqiyun. Hatinya apa? Hatinya tunduk pada Allah. Ketika dipanggil seruan-seruan Allah, sami'na wa ata'na. Ada panggilan haji, ada panggilan haji. Kalau dipanggil haji apa? Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Gitu? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya segala nikmat, puji dan kekuasaan hanya milikmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Jadi orang yang bercirikan penduduk surga itu memenuhi panggilan Allah. Makanya yang belum berhaji segera berhaji, insya Allah. Yang belum berumrah segera umroh, insya Allah. Lah duitnya dari mana Ustaz? Duitnya dari mana? Halo, duitnya dari mana? Ya mbuh aku ora ngerti duit kok endi gitu. Terserah panjenengan gitu. Dari hasil kerja, nabung gitu. Warisan nggih monggo terserah nggih. Bebas Bapak Ibu. Yang penting kita memenuhi panggilan Allah. Termasuk majelis ilmu ini panggilan Allah enggak? Iya. Panggilan Allah Bapak Ibu. Bahkan menurut Ibnu Rajab, menuntut ilmu ini adalah apa? Jalan surga yang jalan surga yang yang benar apa? Jalan surga yang pendek. Apa pendek itu? Halo. Apa pendek itu? Pendek itu ya tidak panjang Bapak Ibu gitu. Jadi pendek itu tidak panjang. Karena tidak panjang berarti cepat. Nah, cepat Bapak Ibu gitu. Menempuhnya cepat. Makanya menuntut ilmu ini jalan cepat menuju surga. Halo. Sudah tepat kalau penjenengan setiap bulan ya ini mengadakan majelis ilmu, majelis taklim, gitu. Ini taman-taman di surga. Jadi orang menuntut ilmu itu bagaikan taman-taman di surga. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Panjenengan bahagia hari ini? Bahagia. Kenapa bahagia? Sehat. Dapat mencari ilmu. Bisa ketemu teman. Silaturahmi. Bisa sedekah. Subhanallah. Panjenengan ingin tahu bagaimana kiat-kiat supaya hidup kita bahagia? Halo. Ingin tahu enggak Bapak Ibu? Ingin nggih? Ingin. Apa yang pertama kira-kira? Napa Bapak Ibu? Yang pertama, beriman dan beramal solih. Coba perhatikan. Kiat-kiat ingin bahagia, ya, dan tenang hidup kita, beriman dan beramal soleh. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 97. Ada yang hafal? Halo? Ada yang hafal? A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanahjanahu hayatan thayyibah wa lanajziyanahum ajrahum bi ahsani bima kanu ya'malun. Artinya apa Bapak Ibu? Siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam keadaan beriman, maka Bapak Ibu, Allah akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah ini Bapak Ibu yang pertama. Jadi barang siapa orang mukmin laki-laki, perempuan, berbuat beriman dan beramal soleh, maka Allah akan memberikan apa Bapak Ibu? Memberikan apa? Balasan. Akan memberikan balasan. Balasannya apa? Berupa satu kehidupan yang baik. Halo, kehidupan yang baik. Menurut Ibnu Katsir, kehidupan yang baik di sini yaitu kehidupan baik di dunia maupun kehidupan baik di akhirat. Niki Bapak Ibu. Jadi di dunia Allah curahkan nikmat-nikmat yang sangat banyak. Kebutuhan di dunia dicukupi oleh Allah. Dan tentunya karena di dunia bisa menikmati amal-amal soleh, kemudian dia juga tidak lupa menyiapkan akhiratnya, maka Allah juga memberikan kebahagiaan akhiratnya. Niki Bapak Ibu. Tentunya nanti di dalam surganya Allah. Ini Bapak Ibu. Bahkan balasan Allah itu lebih banyak, halo, dari apa yang panjenengan harapkan. Pernah atau enggak Bapak Ibu? Kadang-kadang panjenengan pengennya hanya minta motor, tetapi Allah berikan mobil. Panjenengan mintanya, ya Allah saya bisa beli rumah ya Allah. Ternyata samping kiri kanan belakang depan tanahnya tetangganya terbeli semua. Halo, pernah nggak? Pernah nggak? Pernah. Niki Bapak Ibu, ini contoh. Allah memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang panjenengan minta. Ini yang pertama Bapak Ibu, Yang pertama, ingin bahagia, ingin sukses di dunia, ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, banyak mengingat Allah. Halo. Dengan apa? Berzikir setiap saat dan setiap waktu, kapan saja dan di mana saja. Tapi yang disyariatkan di WC nggak boleh, Di mana saya maksudnya di tempat-tempat yang disyariatkan. Bapak Ibu selalu berzikir pada Allah, Subhanallah. Pas ingat itu Bu, Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Sambil marut kambil subhanallah gitu. Subhanallah gitu Bu, stres gitu. Asik loh Bu, subhanallah gitu. Ini Bu, subhanallah. Ngoten Bapak Ibu sambil marut kambil gitu. Sambil nyuci. Halo. Berzikir Berzikir pada Allah. Apa zikirnya kalau nyuci? Napa Bu? Allah, Allah, enggak apa-apa. Tapi di luar kamar mandi loh ya. Nah, ini Bapak Ibu. Sambil nyetrika. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Gitu Bapak Ibu ya. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Ngaten nggih Bapak Ibu ya? Niki Bapak Ibu. Sampai ini kapan nggih? Terus niate pengen bahagia nggih, sak sampai nih gitu. Ora sampai ya biyen gitu. Nggih Bapak Ibu ya.
Ya monggo diukur lah nggih, paling diukur nggih. Diukur nggih gegeran karo bojone karo perkara pun ngantos Bapak Ibu nggih. Niki Bapak Ibu mengingat asma-asma Allah Bapak Ibu. Selalu berdoa keluar rumah doanya. Keluar rumah doanya Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Berdoa ingat pada Allah. Nyapo ndonga nggih Bapak ya. Rasulullah itu begitu Bu. Bahkan semuanya ada doanya. Kecuali yang tidak ada Bapak Ibu. Gitu. Semua ada doanya kecuali yang tidak ada. Gitu. Semua ada Bu, makan ada doanya. Mau tidur ada doanya, masuk WC ada, bercermin ada doa. Subhanallah. Jadi ajaran Islam itu Masya Allah luar biasa. Bapak yang dirahmati Allah, apa fungsinya berzikir? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Tenang Bapak Ibu, okay? Tenang. Coba kalau rumah kita tidak pernah untuk berzikir, kira-kira apa yang terjadi Bu? Apa? Seperti kuburan, gitu. Apa neng omah kur engkel-engkelan. Enten Bu? Halo? Enten? Bapak sama Ibu di rumah hanya kur engkel-engkelan, perkara sithik nggih. Kadang-kadang enggak. Arang kading nggih. Arang kading. Malah aru-aruan sampai pirang-pirang dina nggih enten. Masa bapak karo ibuke sampai gak aru-aruan pirang-pirang dina. Lek kula rugi Bu nggih. Lek kula alhamdulillah kula sing salah ndang njaluk ngapura kula niku Bu. Rugi kula boleh sampai nggih. Heeh. Niki Bu nggih. Niki yang kedua. Yang ketiga, napa Bapak Ibu supaya hati kita tenang? Bersandar kepada Allah. Jadi hidup kita itu sandaran kita yang paling utama hanya kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini Al-Quran Bu. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju? Setuju? Mengapa kok hanya untuk Allah? Halo, mengapa kok hanya untuk Allah? Karena sandaran kita Allah Bu. Okay? Sandaran kita hanya Allah. Kita jangan bersandar pada selain Allah. Apalagi tergantung pada selain Allah. Itu namanya musyrik. Jadi ketergantungan kita hanya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Kalau sudah Allah Bapak Ibu segala-galanya. Gitu? Mengapa kok Allah segala-galanya? Halo? Halo? Ada orang? Mengapa Bapak Ibu? Karena semua tekliwirin dunia niki Bapak Ibu. Tekliwernya dunia ini yang berkuasa Allah. Allah Bu yang berkuasa, yang membuat abang ijone dunia nggih. Abang ijone Lombok nih Gusti Allah. Gitu Bapak Ibu nggih. Gitu. Makanya cukup Allah sandaran kita. Niki Bapak Ibu ya. Makanya ibadah kita juga harus
Halo? Ibadah kita juga harus maksimal. Nggih Bapak Ibu ya. Halo? Pengen masuk surga toh? Jangan tanggung-tanggung ibadahnya. Halo? Kalau pengen masuk surga, ibadahnya jangan tanggung. Sholatnya yang wajib berapa kali? 5 kali. Berjamaah di masjid. Ibu-ibu boleh nggak? Boleh, nggak ada larangan Bu. Nggih? Nggak ada larangan. Jamaah di masjid boleh. Sing penting tidak napa Bu? Menimbulkan syahwat. Nah, masa neng masjid mau macak minor gitu, wangi-wangian. Itu untuk ibu-ibu tidak dianjurkan. Pakai pakaian yang minor, ya, bercelaan yang memancing syahwat. Nah, jadi ya moga masjid setelah itu pulang, ya. Nah, apalagi kemudian nimbrung ikut apa bercengkrama, koja ngomong-ngomong itu tidak dianjurkan. Jadi sholat selalu kembali untuk ibu-ibu ya. Ini sebaiknya begitu. Niki. Kemudian sholat sunnahnya apa saja ayo? Rawatib berapa rakaat? Rawatib sehari semalam berapa rakaat? Rawatib kok 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Padahal kok apal men, yang ini kita apal nih kok omah Bu. Apal nih. Neng gini ndak nih loh Bu, halo. Jadi mau balik niku abote jangan dikira apa yang diucapkan ini harus dilakukan Bu. Lek ora kaburo maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Dosa besar ngomong tapi tidak dipraktekkan. Makanya beneran mun sah pengen yo penak ya dadi mubalek. Penak gitu. Nggih Bu? Enak. Alhamdulillah niki iso nglampahi niku. Terus apa lagi Bu yang sholat sunnah? Tahajud. Berapa rakaat? Plus witir? 11. Nggak usah banyak-banyak Bu, 11. Gitu? Terus setelah itu? Duha berapa rakaat? Ada yang 4, ada yang 8, ada yang 12. Sesekali dinikmati bagaimana duha 12. Nih Bapak Ibu. Halo. Enak Bu, gitu. Berarti berapa rakaat sehari sholat sunnah atau sholat wajib? Halo. Berapa kali? 52 rakaat. Kalau bisa melakukan berarti napa Bu? Halo, berarti sehat. Enak sing sik rong rakaat atas mumet enak Bu. Nggih. Aku kok mumet ya. Salat duha rakaat rong rakaat mumet. Itu kalau panjenengan sungguh-sungguh dihitung subhanallah. Niki Bapak Ibu, nggih. Jadi kita beramal soleh bersandar pada Allah. Termasuk selalu berzikir pada Allah. Apa zikir yang dianjurkan? Halo. Kalimat astagfirullah. Berapa kali sehari? Halo. 70 sampai 100. Ya kita patok 100 saja Bu ya. 100 Pak Ibu. Kapan menjenengan melakukan? Kapan Bu? Setelah subuh. Ada yang sebelum subuh, gitu. Ada yang mungkin siang hari. Monggo bebas saja Bapak Ibu. Cuman kalau penjenengan ingin istiqomah bagaimana caranya Bapak Ibu?
ibadah-ibadah tadi biar istiqomah caranya gimana? Halo? Halo? Ada orang di sana? Gimana Bu caranya biar istiqomah? Dua minggu yang lalu saya ngisi di Surabaya pengajian seperti ini. Ustadz, gimana caranya bisa istiqomah dalam beribadah? Gimana Bu? Satu, harus ditarget. Target Bu. Halo? Saya setiap hari harus istighfar 100. Saya setiap hari harus. Yang kedua apa? Ditandai. Halo? Ditandai. Oh, istighfar saya harus lakukan sebelum subuh. Gitu Bu. Sehingga ketika subuh apa? Tidak melakukan berarti ada yang ketinggalan. Gitu. Kalau ketinggalan sebelum subuh berarti gimana Bu caranya? Kalau ketinggalan? Ya setelah subuh tuh Bu. Gitu. Halo. Targetnya kan sebelum subuh. Kalau ketinggalan berarti setelah subuh. Caranya ngoten Bu, ditandai. Oke, yang ketiga apa Bu? Halo. Yang ketiga, biar istiqomah. Istiqomah itu singkatannya apa tuh Bu? Artinya apa istiqomah itu? Halo. Istiqomah artinya apa? Ajak. Kalau singkatannya istiqomah itu? Istiqomah singkatannya istri 3 dibangunkan rumah. Itu istiqomah. Oke tak? Masuk ayo gitu. Jadi istiqomah niku istri 3 dibangunkan rumah. Niku sing punya istri 3 kayak pengen bangun rumah. Betul napa? Boleh tak? Boleh. Boleh. Niki Bapak Ibu. Jadi yang istiqomah yang ketiga ya dilakukan. Niki Bapak Ibu. Halo. Jadi harus dilakukan. Niki Bapak Ibu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi barang siapa yang apa Bu? Bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Niki Bapak Ibu, okay. Allah akan memberikan jalan keluar, okay. Allah akan memberikan jalan keluar. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian apalagi Bapak Ibu kira-kira menurut penjenengan untuk menumbuhkan kebahagiaan? Tadi yang pertama masih ingat tadi apa? Beriman, beramal soleh. Yang kedua apa tadi? Banyak mengingat Allah. Yang ketiga bersandar pada Allah. Yang keempat napa Bu? Napa Bu? Selalu apa Bu? Bermajelis ilmu seperti ini Bapak Ibu. Subhanallah. Majelis ilmu itu atau menuntut ilmu itu hukumnya apa Bapak Ibu? Halo, hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Ada yang lebih tinggi dari wajib. Kenapa Bapak Ibu? Halo. Ayo. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi laki-laki dan perempuan. Tapi ada yang lebih tinggi. Apa hukumnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum pernah tahu? Ada Bu. Wajib Bapak Ibu. Iya wajib Bapak Ibu hukumnya nggih. Nggih. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Makanya Bapak Ibu jangan apa saking sibuknya nggak sempat bermajelis ilmu, gitu. Jangan sampai guys saking sibuknya
urusan dunia sampai gak sempat majelis ilmu. Gitu, jangan sampai. Ayo hidup tuh harus dinikmati, Bu. Waktunya kerja, gitu. Waktunya majelis ilmu, majelis ilmu. Waktunya ke masjid, masjid. Waktunya dolan, ngoten lho, Bu, gitu. Digawe kadang-kadang nggih tamasa barang nggih. Halo, Ibu tamasa nggih? Nggih. Tamasa nggih. Jangan setiap hari kok metenteng golek duit nggih, Bu. Nah. Ini yang keempat, nggih. Halo. Jadi kita aktif bermajelis ilmu. Orang majelis ilmu itu Bapak Ibu, halo. Banyak sekali hikmahnya. Dapat rahmat, dapat berkah, gitu. Langkah-langkah kakinya menuju majelis ilmu apa, Bu? Langkah-langkah kakinya diangkat derajatnya dan diampuni dosanya oleh Allah. Jadi kaki kita ini, Bu, yang satu diangkat derajatnya, yang satu diampuni dosanya, Bu. Makanya sunnahnya ke sini tadi jalan kaki kudune, Bu. Halo. Jalan kaki, Bu. Karena memenuhi sunnah ini, gitu. Memenuhi sunnah ini, Bapak Ibu. Tapi nggak apa-apa kalau jauh, bersepeda juga boleh, Bapak Ibu ya. Oke, yang keempat itu nggih, bermajelis ilmu, gitu. Bahkan di atas majelis ilmu ngeten iki Bapak Ibu, ini dalam sebuah hadis, ini ada malaikat yang sedang mengepakkan sayapnya. Halo, ada malaikat yang sedang mengepakkan sayapnya. Makanya kok majelis ilmu ngantuk, berarti sedang dikekep malaikat. Halo, sedang dikekep? Anget ya Bu ya. Masya Allah. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, halo, apa kira-kira? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Berkumpul dengan orang soleh, Bu. Kita tombo ati iku lima ing warnane, maca Quran angen-angen samanane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping pate kudu weteng ingkang luwe, kaping lima zikir wengi ingkang suwe, salah sawijining sapa bisa anglakoni, insyaallah ta'ala ijabai. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Gitu Bu. Tombo ati ono limo, gitu. Apa tadi yang pertama? Maca Quran, angen-angen maknane. Setiap hari baca Quran. Di mana? Di rumah. Masih kurang, Bu. Yang betul di mana? Di mana-mana, Bapak Ibu. Iya, di mana-mana. Iya kan, kita bawa HP. Jadi waktu ngantarkan, saya tuh waktu ngantarkan istri gitu,
sambil di mobil baca Quran. Ya, enak kan? Nggih. Sambil ngopi atau beli makan nunggu randang didol-doli muter ayat Al-Qur'an. Kan enak, gitu. Jadi ngaji itu jangan hanya di rumah toh. Meskipun di rumah itu juga dianjurkan untuk ngaji. Kata Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, nawwiru buyutakum bi tilawatil Quran. Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an. Tiap hari, Bu. Nggih. Tiap hari ditandai. Ini kok ditandai nggih? Ba'da maghrib atau ba'da isya atau ba'da subuh. Sehingga dengan ditandai, oh, kebiasaan saya ba'da maghrib kalau belum ngaji, belum keluar rumah. Atau belum ada urusan. Kalau sampai lupa, halo? Kalau sampai lupa, ya dilakukan sampai ingat wong lupa. Gitu, Bu. Dilakukan sampai ingat. Saya tuh sering lupa, Bu. Kalau lupa saya tuh nggak ingat, Bapak Ibu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Salat wengi lakonono. Nggih. Makanya jam 9 paling tidak sampun sare. Pun ngantos gojek ngantos jam 1 bengi mboten. Nggih. Kilik-kilik nggih. Jam 9, jam 10 maksimal nggih. Tapi rada kewengen jam 10 niku. Jam 9 niku pun sare. Nanti insyaallah bisa bangun malam. Melaksanakan sholat tahajud. Niki Bapak Ibu. Ini amalan surga, Bu. Jadi ketika orang-orang tidur, kita bangun di malam hari di sepertiga malam bermunajat pada Allah. Niki Bapak Ibu. Salat wengi lako. Berikutnya wong kang saleh kumpulono. Ini sudah betul panjenengan bersama ibu-ibu Aisyah, gitu. Ibu-ibu Aisyah, gitu. Ibu Aisyah, gitu. Sudah betul ini, nggih. Berkumpul majelis taklim, gitu. Pengumpulan zakat, pembagian zakat, nggih. Kadang-kadang tamasya, gitu. Tamasya, tadabur alam, nggih. Terus apalagi tadi? Zikir wengi ingkang suwe. Nah ini. Dan yang terakhir kudu weteng ingkang luwih poso. Poso napa, Bu? Poso napa? Ya wajib sik to, Bu, kok sunah lho. Wajibe kudu nggih ta? Ramadan niki wajib, nggih ta? Terus sunnah. Napa poso sunnahnya? Senin Kamis, Ayamul Bid, puasa Daud alaihi salam. Enten sing puasa Daud? Aisyah, PCA Jenengan Timur? Enten sing puasa Daud? Puasa Daud itu puasa sunnah yang paling afdol. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Jadi sehari puasa, sehari tidak. Sehari tidak, sehari puasa. Sudah melaksanakan ini? Puasa Daud belum? Kenapa kok belum? Halo? Kenapa kok belum? Abot. Dicoba belum mau bilang abot. Dicoba, Bu. Nggih. Nanti insya Allah kalau sudah melakukan puasa Daud itu puasa yang menyenangkan, Bapak Ibu. Ini betul menyenangkan, Bu. Oke, menyenangkan sehari puasa, sehari tidak. Oke, dicoba Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau pengen masuk surga, nggak tanggung-tanggung itu loh, Bu. Halo. Sepakat nggih? Ngajine dipolne pisan, posone gitu, tahajude dikire gitu. Nah, niki Bapak Ibu.
dan dijauhi iri, dengki, jahil, metakil, buta cakil dengan orang lain. Utamanya dengan tetangga. Niki Bapak Ibu, nggih. Jadi hidup yang slow living. Apa slow living, Bu? Nah, hidup yang slow, tapi pasti itu lho, Bu, nggih. Tanggane sing tuku mobil alhamdulillah. Didatangi, Masya Allah Mbak Yu, alhamdulillah. Saya ikut bersyukur panjenengan bisa beli mobil. Saya mohon doanya, moga-moga saya juga segera nututi panjenengan. Bisa, Bu? Halo, bisa? Ngaten bisa? Halo, biasanya mencap-mencep tanggane. Tanggane tuku mobil, tuku motor anyar mencap-mencep ngono ya. Mboten nggih? Mboten nggih. Datangi Bu dengan baik-baik. Alhamdulillah. Nggih. Masih jane wabot nggih. Abot niki Bapak. Jadi kalau orang lain dapat nikmat, kita juga harus bersyukur karena motivasinya nanti kita insya Allah juga akan mendapat rahmat dari Allah. Kalau kita membenci, halo, malah akan tertutup dari rahmat, akan ditutup malah Bu rahmatnya oleh Allah. Kalau penjenengan membenci saudara jenengan, tetangga penjenengan yang dapat nikmat, dapat rahmat, kok malah dimusuhi, itu rahmat Allah akan menutup diri panjenengan. Halo, siap menjadi orang yang tidak tanggung-tanggung untuk masuk surganya Allah? Siap nggih? Siap menata ibadahnya? Tambahan-tambahan, halo? Yang mungkin yang saya sampaikan tadi ada yang belum dilakukan, bisa dilakukan? Insya Allah. Mulai kapan? Mulai kapan? Ya mulai sekarang Bu. Mulai sekarang, mulai besok sudah lupa panjenengan kita. Mulai sekarang, Bapak Ibu. Ngaten nggak Bu nggih? Pas? Belum. Oh, tambah lagi. Berapa menit lagi? Oh ya, oke nggih. Oh, bener napa? Nggih. Oh ya, dia ada pertanyaan. Salat duha itu yang afdol berapa rakaat? Halo. Halo. Ada 2 boleh, 4 boleh, 8 boleh, 12 boleh. Bahkan di putusan tarjah itu tak terbatas. 12 boleh ya? Boleh. 12 itu insya Allah Allah membangunkan surga. Banallahu lahu mislahu fil jannah. Ini Allah akan membangunkan surga. Bisa 2222. Dicicil bisa loh Bu. Halo. Dicicil boleh nggak? Pagi jam 5 pas longgar 4 dulu. Jam 10 kok belum loh. Oh jam 5 loh. Maksud saya jam 10. Ini mancing jenengan ternyata nggak ngantuk. Jam 10. Ada jam 6 ya? 6 lebih dikit ya. Nah. Bersamaan dengan sholat syuruk bisa Bu? Halo. Oh ya tak tambah ini. Sholat syuruk Bapak Ibu. Sholat syuruk itu sholat yang dilakukan setelah sholat berjamaah subuh ketika waktu awal duha. Jangan bersani Bu. Jadi di penanggalan jam itu ada manjing waktu subuh, kemudian syuruk, kemudian duha. Nah, ada waktu duha ada di situ. Nah, sholat syuruk itu Bapak Ibu lakukan ketika masuk waktu duha 2 rakaat ya, 2 rakaat. Jadi sholat syuruk itu ada yang mengatakan sholat di awal waktu duha.
Lah, penjenengan biasanya misalnya 10 rakaat, nanti tinggal nambahi 8. Biasanya 12, nanti tinggal nambahi. Jadi 2 dulu di awal duka, setelah itu pulang, gitu. Halo. Jam 8 ada waktu, wah. Tambahi lagi sholatnya. Jadi putus-putus bisa ya? Putus nggak apa-apa, Bu. Cicil boleh, nggih. Boleh, nggih. Dicicil karena banyak, Bu. 12. Sekali juga nggak apa-apa, boleh, Bu. Halo. Boleh. Monggo. Minimal 2 ya. Maksimal tidak terbatas. Oh iya, sholat suruk itu harus di masjid setelah jamaah subuh. Makanya Bapak Ibu, halo? Ini penting. Ketika penjenengan sholat jamaah subuh, duhur atau apapun sampai isya, jangan segera meninggalkan masjid. Kalau masih longgar waktunya Bapak Ibu, Ibu-ibu halo, penjenengan jaga tidak batal sampai berzikir sepuasnya. Ketika penjenengan menanti dengan berzikir itu sampai meninggalkan masjid, penjenengan itu didoakan oleh malaikat. Malaikat mendoakan, Bu. Doanya tahu? Doanya tahu? Allahumma firlahu, Allahummar hamhu. Ya Allah, ampunilah dosa hambamu ini dan rahmatilah hambamu ini. Ini yang mendoakan malaikat loh, Bu. Makanya sholat jamaah di masjid itu jangan matko lamci, koma teko salam lamci. Batal? Ya wudu, nggih. Wudu, Bu, tetap terhitung, nggih. Jangan diempet loh, Bu. Ya, halo. Nggak boleh mengempet, itu malah jadinya nggak baik, apalagi ngempet waktu sholat itu malah makruh, oke? Dibatalkan. Makanya sebelum sholat segera ke kamar mandi untuk melaksanakan wudhu. Subhanallah, luar biasa. Syukur bisa menjaga wudhu. Ini amalan yang luar biasa. Ngaten lho, nggih. Halo niki tambahan sholat suruk nggih. Diusahakan, dan itu pahalanya apa, Bu? Semisal haji dan umroh, nggih. Sempurna, sempurna, sempurna. Niki Bapak Ibu. Masya Allah. Atau nggih? Pas nggih? Pas nggih? Oke. Yang terakhir Bapak Ibu, halo. Terakhir. Mbah pirang jam itu terakhir ini. Ada 4 amalan surga. Halo. Sesuai hadis sahih. Sudah pernah mendengar? Sudah pernah mendengar? Yang pertama apa? Absus salam. Absus salam. Sebarkan salam. Maksudnya mengucap salam. Di mana-mana kita mengucap salam. Ketemu teman mengucap salam. Ketemu masuk rumah mengucap salam. Baik ada orangnya atau tidak mengucap salam. Oke Bapak Ibu ya. Salamnya gimana? Assalamualaikum. Dapat 10 kebaikan. Kok rada lengkap? Assalamualaikum warahmatullahi 20 kebaikan. Kok lengkap? 30 kebaikan. Niki Bapak Ibu, absus salam. Yang kedua, napa Bu? Alaman apa ini? Jalan menuju surga. Memberi makan pada yang membutuhkan. Wa'at aimut ta'am. Memberi makan. Halo. Hari ini ada makannya enggak? Halo. Ada nggih? Yang betul itu sebenarnya bukan hanya makan, Bu. Makan memakan yang betul. Tahu penjenan? Kok memakan gimana? Ayo.
PCA Jenengan Timur ada yang tahu? Kok makan memakan? Makannya jelas, memakannya gimana? Kan kadang-kadang tetangga sebelah tuh aku nggak mau telur, kamu yang makan. Berarti memakan milik teman. Itu namanya memakan. Betul nggak? Kadang-kadang aku nggak mau ini ayam dikasihkan temannya. Berarti memakan. Betul nggak? Sehingga siang ini ada makan memakan. Ini langsung medun langsung. Subhanallah. Subhanallah. Ini gimana? Telur asin nggak mau. Berarti kasih teman. Siapa yang memakan? Temannya. Berarti temannya memakan milik temannya. Ini Bapak Ibu. Oke, yang ketiga. Wasilul arham. Apa Bu? Menyambung tali silaturahmi. Niki Bu, ini termasuk menyambung tali silaturahmi nih Bu. Terutama pada orang-orang yang sudah putus kekerabatannya. Nih. Oke. Kemudian yang keempat apa Bapak Ibu? Wassallu billaili wan nasu niyam. Bangun di waktu malam melaksanakan sholat tahajud ketika manusia pada tidur. Halo? Ini 4 jalan menuju surga. Halo, apa yang pertama tadi apa? Sebarkan salam. Ini kata Imam Nawawi, Bapak Ibu. Halo? Kata Imam Nawawi, sebarkan salam itu tidak menebar kebohongan. Jadi ngomongnya selalu benar. Kalau 4 hal ini bisa dilakukan, apa Bapak Ibu? Halo? Halo? Tadkhulul jannata bisalam. Maka dia akan masuk surga dengan selam. Amin ya robbal alamin. Fahimtum? Fahimtum? Fahimna. Palestum? Palestum? Palestina. Oke. Pun nggih Bapak Ibu ya? Nggih. Jadi langsung doa. Ya kita doa, guys, sejenak Bapak Ibu, memakannya dihentikan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang benar itu benar dan berikanlah kekuatan pada kami untuk melakukannya. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang batil itu batil dan berikanlah kekuatan pada kami untuk meninggalkannya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami, keturunan kami ya Allah, keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang menyenangkan, dan jadikanlah anak-anak kami, generasi kami ya Allah, jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bapak Ibu, ada salahnya mohon dimaafkan nggih. Bagi yang NU, saudara kita barangkali ada. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Bagi yang Aisyah, albirru manittaqo. Dan bagi yang Muhammad NU, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.